Di kampung saya Pak 12 orang janda, 2 yang duda. Bolak-balik pematian laki. Wak mana wak laki? Mati. Kok mati? Enggak tahan, kena bentak tiap hari kata. Ibu lah itu, kadang mulutnya kadang kotor, puasa-puasa pun marah. Puasa enggak puasa merepeknya enggak kurang-kurang. Awas Bu. Menyuruh makan marah-marah, menyuruh ini merepek terus. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Kalau kita masuk Ramadan tak cakapan suami istri, tak nikmat Ramadan itu. Tak nikmat. Nanti anak-anak nanya, "Mak, mana ayah?" Sementara ibu enggak cakapan. "Itu ayah kau, banguninlah, kan ayah kau itu." Kan tak enak. Inilah masuk Jibril itu dibereskan. Ya Bu ya? Dibereskan. Tapi banyak laki-laki stroke. Perempuan enggak ada stroke. Jarang. Laki-laki setiap gang miring. Setiap gang ada aja belok sana, belok sana. Ternyata terjawab. Dokter ahli saraf yang menjawab. Kenapa laki-laki banyak stroke, perempuan jarang? Karena laki-laki kalau dia marah tidak mampu meluapkan marahnya dengan kata-kata dan perbuatan. Cek kita ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina lihamidin syukrih wa amur billahi liqiyami bil amrih. Allahumma razuqna fahman nabiyyin yuhizzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan adalah salah satu nama bulan yang ditulis dalam Quran. Di dalam Islam ada 12 nama bulan Islam. Mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Bukan Januari, tapi Muharram sampai bulan Zulhijjah. Di antara yang 12 bulan itu hanya bulan Ramadan yang disebut namanya oleh Allah dalam Quran. Yang 11 bulan tidak disebut. Ini menunjukkan, mengangkat, mengagungkan hebatnya bulan suci Ramadan. Mana ayatnya? Nanti dibacakan Bilal setiap malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, salah satu nama bulan yang disebut hanya Ramadan dalam Al-Quran. Tafsirnya apa yang dimaksud? Kalau Al-Quran sudah menyebutkan nama berarti hebat. Sudah pasti. Fir'aun disebut. Hebat enggak Fir'aun? Ngaku Tuhan. Saking hebatnya ngaku tuh, tapi matinya hina. Maryam disebut. Quran surah Maryam. Walaupun dituduh penjina. Namanya lah otak manusia, ya kan? Namanya otak manusia. Kita buat baik belum tentu baik. Kita buat jahat bisa dibilang baik. Terbalik udah. Jadi apa hebatnya Ramadan? Saya tulis, saya kutip dalam beberapa kitab. Hebatnya Ramadan yang pertama adalah amalan sunnah itu kata Rasulullah dihitung wajib. Ini sunnahnya berapa rakaat kita tarawih sama witir? 11. Dihitung wajib. Maka bersyukur kita hari ini terpilih untuk memasuki Ramadan. Baru terpilih ya Pak, belum berhasil. Ini masih ramai ini, malam 2, biasa itu. Aku udah lama juga udah aku tandai masjid nih Pak. Tengok nanti malam-malam 18 mulai 2 saf. Malam-malam 22 mulai tinggal 8. Apalagi hujan, banjir, udahlah berdua lah. Berdua, imam sama makmum.
Mati imamnya udah kiamat lah masjid Babu Salam. Iya, masih terpilih. Apakah istiqomah kita masing-masing? Masih banyak orang lalu lalang itu keliaran. Ya, sedih kita lihat. Karena Ramadan tahun depan belum tentu kita bertemu. Jadi hebatnya Ramadan, amalan sunnah dihitung wajib. Ini berapa durasi? 30 menit ya. Yang kedua, amalan wajib dikali 70 kali lipat. Kalau tidak mau kita, bodoh lah itu. Apalagi orang yang dikubur dilepas. Tidak boleh ada yang tersiksa datang di Ramadan. Memang kita tersiksa, tak makan tak minum. Gunanya kita tak makan tak minum untuk meredam hawa nafsu. Karena manusia rusak karena nafsu. 11 bulan kita menunggu, 1 bulan kita sudah memasuki Ramadan. Apalagi di malam Ramadan ada amalan yang dianjurkan Rasulullah, salat tarawih. Cuman saya sampaikan Bapak Ibu, melakukan salat tarawih kata Allah dalam Al-Quran surah Toha. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Apa artinya? Perintahkan anakmu untuk salat wastabir 'alaiha. Sabar kau melakukan salat. Salat tarawih lah. Kalau tak sabar, hancur. Karena imam yang di depan ini lain-lain. Syukur kalau tidak kita tiap malam. Kalau yang tua-tua, ibu-ibu mulailah itu. Takbirnya lama. Allah. Mati lah. Tak betul ustaznya. Tidak ada pahalanya. Sabar. Ada 2 gerakan solat yang menyehatkan badan. 1, lama ruku. Tapi jangan buat berjamaah. Sendirian. Kalau dibuat berjamaah, oyong kita, oyong. Cobalah tes. Awalnya kekenyangan, masuk angin, kena AC, mulailah buk. Allah. Ya, lama ruku, sehat. Tapi jangan berjamaah. Ada juga yang merusak salat tarawih, menahan hadas. Menahan kentut, mohon maaf. Ibu ya. Semalam kita belum berbuka, tadi udah mulai. Semua dimakan, ongol-ongol, risol, dodol, jambubol, semua masuk. Akhirnya apa? Tebeol-beol, masuk angin. Ya Bu ya. Jadi jangan semua masuk. Karena kita mau sholat. Khawatir semua nanti diembat, kena angin, kena kipas, kena AC. Mulai. Ciri-ciri orang yang sholat tarawih dia buang angin, lasak, bokong waktu, lasak. Kita biasa aja, kalau dia mau buang angin, lasak. Tandai nanti kawan ibu ya, tandai tetanggawa. Aku udah korban aku, kayak mana lawaknya, kok lasak kali gue pikir. Siap-siap lah itu. Ciri-ciri yang kedua, rapat kaki waktu, rapat. Melepas, udah terujung, rapat, oyong, berkunang-kunang. Jangan diganggu, biarkan aja waktu berjuang sendirian ya. Biarkan, jangan ditengok. Biarkan. Itulah kalau congok kali berbuka. Biarkan rapat. Ciri-ciri yang ketiga, lambat rukuknya, udah pasti itu. Karena udah terujung, tinggal satu lapis lah itu. Cepat kali rukuknya, lepas peliharaannya, korban wak yang belakang. Kalau rukuk kan pas muka awak ke bokong waktu, apalagi kita kecilnya ini. Rukuk awak pas lah. Jadi kalau orang buang angin dia, mohon maaf kalau dia rukuk lambat Pak, lambat. Kata imamnya Allahu Akbar, mulailah. Oh Tuhanku, mulai Allah. Masuk. Coba cepat, tes. Allahu Akbar, lepas, habis yang di belakang korban. Allah, ya. Ini memang lucu-lucu, tapi ini penyakit salat tarawih. Menahan hadas. Udah. Yang ketiga, sebelum memasuki Ramadan, besok kita Ramadan kedua, ada 3 doa Jibril.
Kita jangan dulu bangga. Berapa puasa kau? Sekian. Berapa puasanya? Sekian. Rupanya masih nyangkut yang 3 hal. 1, apa doa Jibril? Ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka sama orang tua. Nah, ini anak kita ini yang punya orang tua yang status anak, jangan sok paten tarawih, sok paten tadarus sampai bebuih, padahal masih nyangkut urusan sama orang tua. Bukan enak, bukan asal puasa. Ini dibereskan dulu yang pertama. Kalau orang tuanya udah meninggal, ziarah kemarin kita. Udah kan Bu? Doakan. Doanya di rumah boleh enggak Bu Ustaz? Boleh, lebih baik doa di kuburan. Kan lebih enak kita. Karena ruhnya itu nampak loh. Dalam kitab Tazkirah itu, ketika anaknya datang berziarah, orang tuanya ruhnya melihat anaknya datang. Nah, ini harus diimani. Tapi jangan bercakap ya, haram, enggak boleh, musyrik ya. Jangan ngomong-ngomong sama kuburan, tak boleh. Ini kadang-kadang saking susahnya cerita. Inilah mak, susah kali aku memang mak, udah 20 tahun utang mama enggak lunas. Anakku 5 tak bisa diatur, tak apa salahnya, udah kukuliahkan cabut, beli kereta tabrakan, handphone digadekan. Kata mamanya, aku pun disiksa katanya. Nah, enggak usah. Kadang-kadang orang awal yang tak ngaji ngomong dia itu. Bahkan begitu pulang pun pamitan, pulang ya ma. Jangan dulu kan di Jawa ada gawat ibu, pucat kan jangan dulu lah, pucat, lama-lama pingsan waktu di situ. Ada yang pamitan, pulang ya ma, pulang ya. Astagfirullah ya. Tak ada guna kalau durhaka. Yang kedua, ya Allah jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama suaminya. Ini ibu-ibu orang tua kami ya, yang di teras, yang di belakang, tak ada guna puasa ibu besok kedua kalau masih nyangkut urusan sama laki. Aku menyampaikan aja ini. Aku tak tahu kayak mana ibu di rumah, ibu yang tahu sama bapak. Yang janda aman ya bu, janda ya. Yang janda aman lah, bebas jangkauan, aman. Yang bahaya yang masih belaki. Yang janda aman lah, syukur cepat mati lagi ku Pak Ustaz. Kalau enggak bertambah dosa. Ini kalau ibu enggak minta maaf kemarin memasuki malam Ramadan pertama, enggak ada guna puasa. Ya Bu ya, ibu lah yang tahu. Karena lebih banyak kita ini kita lihat di masyarakat, lebih banyak laki-laki itu mati duluan dibanding perempuan. Di kampung saya Pak 12 orang janda, 2 yang duda. Bolak-balik pematian laki. Wak mana wak laki? Mati. Kok mati? Enggak tahan, kena bentak tiap hari kata. Ibu lah itu, kadang mulutnya kadang kotor, puasa-puasa pun marah. Puasa enggak puasa merepeknya enggak kurang-kurang. Awas Bu. Menyuruh makan marah-marah, nyuruh ini merepek terus. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Kalau kita masuk Ramadan tak cakapan suami istri, tak nikmat Ramadan itu. Tak nikmat. Nanti anak-anak nanya, "Mak, mana ayah?" Sementara ibu enggak cakapan. "Itu ayah kau, banguninlah, kan ayah kau itu." Kan tak enak. Inilah masuk Jibril itu dibereskan. Ya Bu ya, dibereskan. Tapi banyak laki-laki stroke. Perempuan enggak ada stroke. Jarang. Laki-laki setiap gang miring. Setiap gang ada aja belok sana, belok sana. Ternyata terjawab. Dokter ahli saraf yang menjawab. Kenapa laki-laki banyak stroke? Perempuan jarang. Karena laki-laki kalau dia marah tidak mampu meluapkan marahnya dengan kata-kata dan perbuatan. Cek kita ini Pak. Tak berani kita. Bukan kita enggak sanggup merepet, nanti banting semua, piring-piring hancur, anak orang mati. Maka ditahanlah itu. Ditahan, duduk di teras, diam. Mulailah berkunang-kunang. Mulailah oyong-oyong. Mulai. Allah, mulailah panas setengkuknya, mulailah naik. Ditahannya, dipikirkannya. Pecah pembuluh darah, mati separuh badannya. Inilah dia. Tak boleh. Betul kan Bu? Betul Pak. Tak bisa kita lampiaskan.
Sebab ibu-ibu ini kalau kita mau nampar sok paten gara-gara pilih bang pilih ini dada boleh, punggung pilih. Ditabuk matinya itu. Cuma sok paten. Inilah yang kita tahan, sakit dada, pecah pembuluh darah, stroke. Maka kita tandai kalau bapak dulu waktu sehat kasar mulut bapak sama bini, nanti kalau bapak sakit balas dendam istri. Betul Bu? Balas dendam. Kan jawabnya ajab kita ini. Allah, iya katanya. Walatu-latu ini lah. Iya balas dendam. Tapi kalau baik bapak waktu sehat sakit nanti bapak dirawatnya. Perempuan paling setia. Salah satu hikmah yang sakit apa dia? Salah satu hikmahnya semakin dekat dengan orang yang terdekat suami istri. Walaupun waktu sehat tak cakapan, begitu sakit laki awak, sayang juga awak. Perempuan itu. Laki-laki egois. Ya kan Bu? Ya Bu? Tengok itu Pak. Bininya sakit, ditanya, sakit apa kau? Kau bikin-bikin itu. Allah. Masuk. Cuci kau. Allah. Tapi kalau mohon maaf laki-laki sakit, kata anaknya, mak kami yang rawat ayah ya mak. Nggak, kalian tidur, besok kalian sekolah. Mama lah yang rawat ayah. Setia. Kadang-kadang kita ini kalau marah ngusir, bangkit. Allah. Udah ya. Kalau perempuan sakit nggak bisa stroke karena lancar darahnya. Kayak mana ciri-ciri perempuan ini mohon maaf kalau marah? Kalau perempuan marah, rumahnya yang kotor bersih seketika. Yang kata awak membayangkan itu. Merepek menyuci, merepek tuh ya Allah. Nggak punya laki mati aja nggak mati makan congo, nasib. Giligot mau ngapel lantai pun digot. Kayak mana masuk terus? Lancar darahnya, lancar kering. 4 jam merepek, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, lancar terus. Semua dipanjatnya kaca-kaca dipanjatnya. Begitu habis zuhur, lomas. Capek. Kayak mana masuk stres? Kayak mana masuk terus perempuan? Lancar darahnya. Siapa yang korban kalau berantar laki bini? Anak-anak. Biasa bangun ikan manja, bangun nak. Ini enggak. Bangun kau, puang. Astaga. Ngantar sekolah biasanya bangun, naik. Ini enggak. Naik kau, naik. Puang sekali kena. Gila aku rasa mamanya, apa salah kami? Diam kau. Naik kau. Puang, habis. Udah koyak keteknya enggak sadar. Allahu Akbar. Kayak mana maksud truk? Semua korban. Tikus pun disepaknya kucing. Ngek kucing itu. Kucing pok. Bayangkan. Perempuan itu. Udah Bu ya? Udah yang terakhir, yang ketiga. Apa doa Jibril? Ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Kalau hubungan sama orang tua clear, selesai, tinggal telepon. Maaf ya mak, maaf ya, besok puasa lah kita, maafkanlah bang. Iya nak, berubahlah kau ya nak ya. Selesai. Kalau sama suami, salam, cium, peluk, selesai. Yang berat yang nomor 3. Satu perwiritan, kadang-kadang pindah wirid. Nggak cocok, pindah. Kok pindah? Nggak cocok. Banyak kali peraturan, tak apa-apa pindah. Pindah masjid, ada pindah masjid. Nggak cocok, berantam, pindah ke sengkol. Hati-hati. Udah aku bilang bukan asal-asal puasa. Sama tetangga awak kayak mana, sama mertua kayak mana. Iya. Apa maksudnya? Kalau kita enggak cakapan sama jiran sesama muslim ketika masuk Ramadan, tak nikmat. Tadinya punya kesempatan berbagi bukaan, karena enggak cakapan, tak berani cakap. Betul enggak Bu? Udah masak kita 2 kilo kacang hijau, niat kita bagi-bagi, nanya anak, mak itu enggak dibagi. Wah itu, antar kelelah. Kenapa mama? Iya, ada selek kami 2 bulan enggak cakapan. Itulah mama. Ini maksudnya. Lihat hadis ya Bu. Siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala
seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa. Kalau enggak cakapan kan hilang kesempatan ini. Itu maksudnya. Kalau mohon maaf banyak makanan awak enggak terbagi karena enggak cakapan. Akhirnya apa? Mubazir, basi, terbuang. Inilah kita. Yang terakhir, orang yang berpuasa dalam hadis riwayat Dailami, satu, diamnya orang berpuasa dihitung tasbih. Nah, jadi kita yang puasa, tolong. Biasanya habis zuhur kita bapak-bapak kumpul, kalau habis zuhur pulang aja. Nih ke mana? Ada proyek. Enggak apa-apa bohong, pulang. Ibu-ibu pun begitu, beli kangkung selesai. Jangan tanya-tanya lagi. Nanti payah. Mengawali penggibahan udah tahu triknya Pak. Aku udah sering perhatikan itu. Mengawali orang menggibah, satu, nanya kabar. Udah nyapu-nyapu awak di teras, ditanya kabar, kan gila itu. Nyapu-nyapu awak, ditanya, sehat Kak? Ngapain ditanya? Udah nyapu-nyapu sehat lah itu. Kecuali di kamar awak 4 hari nggak keluar-keluar. Awas, diamnya orang berpuasa dapat tasbih, hitungan tasbih pahalanya. Kadang-kadang ditanya, sehat Kak? Sehat. Mana kau? Mana? Udah singgah dulu. Mulailah naik, duduk. Kata kawannya, enggak 3 orang. Manggilnya itu, enggak 4. Menggibah sekarang bukan pakai tangan, pakai bibir. Kayak mana kau? Tengok rumah yang sebelah kanan tuh. Tengok yang mana Kak? Yang sebelah kanan. Pakai bibir. Kalau pakai tangan ketahuan, pakai bibir. Yang mana orangnya? Itu loh, mau kali kau itu. Kau tengok. Hancurlah. Maka pantas kata Nabi kan, banyak di antara umatku mereka berpuasa tak mendapat pahala yang dapat haus dan lapar. Inilah dia. Banyak cakap. Puasa enggak puasa macam provokator. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang paling sedih kami bukan ustaz bicara agama di warung pula itu, bicara agama, lu hancurlah kita. Udah Bu ya? Jadi jangan banyak cakap. Udah ya? Yang terakhir. Nah, pas 30 menit. Udah sesak ini, sesak kekenyangan. Yang terakhir, apa lagi Bu? Diamnya orang berpuasa dihitung tasbih, tidurnya orang berpuasa dihitung ibadah dalam hadis ini. Ya, cuman kita paparkan anak-anak kami yang remaja, jangan ditangkap dulu. Oh, kalau gitu Bang, kita tidur aja lah besok. Enggak. Tidur yang dapat ibadah itu tidurnya yang tidak unsur sengaja. Misalnya, puasa enggak puasa tetap 1 atau 1,5 jam tidur siang Pak Ustaz. Nah, ini dapat. Tapi kalau sengaja habis subuh tidur, habis zuhur ngorok, habis asar tidur, begitu maghrib mati, enggak bangun lagi. Ini enggak ada pahalanya ini. Ini pahala anaconda ini, pahala ular, apa nama puasa ular. Begitu nanti apa ganti kulit dia pucat. Orang tidur aja, sakit kuning lama-lama pucat, doyong. Kau nyabu kau ya? Enggak lawak kau pucat kali kau ya bolak-balik tidur. Oke lah demikian Bapak Ibu. Demikian tausiah ini. Mari kita sholat. Ingat ceramahku tadi, santai, ikhlas ya. Alhamdulillah imamnya bagus, menghibur bacaannya luar biasa, masya Allah. Jadi kita terhibur walaupun panjang sikit-sikit tapi terhibur. Ya Bu ya. Yang memang tukang-tukang apa yang udah bocor-bocor bautnya di belakang aja Bu duduknya Bu ya. Nanti payah nanti korban yang di belakang yang di depan. Agak sapi-sapi sudut-sudut. Udah. Demikian mari kita semangat tarawih. Witirnya berapa rakaat? Witirnya 3 rakaat, 2 salam. 1 salam, jangan pakai salasa langsung ya kan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.